Langkah berikutnya berarti kita buat fungsi untuk simpan. Ya, kalau simpan dia ada parameter request seperti ini. Nah, untuk fungsi simpan, kalau mau nyimpan itu kan biasanya gampang ya, objek sama dengan new, kita panggil modelnya user seperti ini, new user. Nah, kemudian objeknya kita isi nih, objek name sama dengan berasal dari request name. Nah, saya jelaskan dulu. Ini adalah nama kolom, ini new-nya double. Ini adalah nama kolom, ini adalah nama field. Ya. Nama kolom itu maksudnya adalah yang ada di PHP My Admin ini, name. Nah, kalau mau beda boleh, berarti kan nanti ini beda nih. Ya. Oke. Nah, untuk request name ini adalah yang berasal dari user form. Ini name. Jadi kalau di sini kita buat misalnya nama lengkap, oke, berarti di sini requestnya nama lengkap. Tapi kan jadi repot ya. Bukan jadi repot, nanti kita bingung sendiri kan. Makanya mending disamakan saja. Karena di sini name, maka di sini juga name. Kemudian objek email sama dengan request email. Oke. Kemudian objek password sama dengan, nah untuk password kita menggunakan bcrypt ya. Kita menggunakan bcrypt. Jadi passwordnya nanti dienkripsi, request password. Terakhir objek simpan. Oh sorry, dan simpan, save ya. Oke, udah seperti ini. Jadi ada 3 data yang akan kita proses ya, Oke, kita coba dulu. Ini kan kalau sudah disimpan dia tidak ngapa-ngapain ya, kita coba aja dulu. Misalnya namanya Abdul Rahim, emailnya abdulrahim@stikom, passwordnya saya sembarangan saja, submit. Oke, tampilnya blank, kita cek nih. Kita cek di tabel user, kita refresh, harusnya sudah muncul Abdul Rahim@stikom, passwordnya sudah dienkripsi. Ya, passwordnya sudah dienkripsi. Remember tokennya 0, create add sama update-nya otomatis muncul. Ya, ini memang Laravel yang isi ya, bukan kita, jadi otomatis. Nah, sampai di sini datanya udah kesimpan. Biasanya kalau data sudah tersimpan, kita akan redirect ya. Return, misalnya kita return back. Jadi dia nanti akan kembali ke halaman tambah. Kalau dia mau nambah lagi. Oke, kita ulang. Kita buat namanya misalnya ali@ali.com, passwordnya submit. Oke, dia kembali lagi ke halaman sini. Datanya udah kesimpan. Kalau kita lihat di sini, data Ali sudah tersimpan. Oke, sampai sini proses simpan datanya udah selesai. Tinggal kita kan biasanya kan tampil ya, ada tampil data berhasil disimpan. Kita mau nampilkan seperti itu. Maka kita bisa buat return back with, dia kembali dengan pesan data, bukan array, koma saja, data sudah disimpan seperti ini. Jadi dia sudah kembali dengan pesan. Nah, pesannya ini kita pilih saja mau ditampilkan di mana ya. Biasanya ditampilkan di app.blade. Oke, silakan buka app.blade. Di app.blade ke baris bawah, paling bawah biasanya ini, sebelum yield content kita buat if ya, if jika session has pesan
Maksudnya jika ada pesan ya, jika ada pesan di sessionnya. Berikutnya itu kita tampilkan div class ya, div class alert apa sih biasanya, alert primary lah, alert primary. Ini bootstrap ya, tinggal lihat bootstrap saja. Kemudian gini, variabel pesan, session get pesan seperti ini. Ini gampangnya seperti ini. Kita coba dulu ya, saya agak lupa. Oke, kita coba dulu. ani@gmail.com, kita submit, maka muncul nih, data sudah disimpan ya. Tapi kalau kita refresh, pesannya hilang. Jadi pesan itu cuma muncul satu kali ya, cuma muncul satu kali. Ya kalau kita mau kasih efek lain itu silakan lah, itu silakan. Oke, sekarang sudah selesai. Kita sudah, ini kalau tombolnya mau diganti namanya, berarti di formnya bukan submit tapi simpan. Oh sebenarnya bukan ya, kita kan sudah ada variabel nama tombol. Nah, supaya dia dinamis, jadi kita pakai variabel saja nama tombol seperti ini. Nah ya, jadi dia otomatis. Oke, sampai sini sebenarnya tahapannya udah selesai. Nah sebenarnya ada satu lagi proses menyimpan data yang lebih gampang ya, yang lebih gampang disebut dengan namanya di Laravel, saya lupa. Jadi datanya itu bisa disimpan langsung tanpa kita proses seperti ini. Ini kan satu-satu nih. Kalau ternyata form kita itu banyak, ini kan repot. Ya misalnya formnya ada data mahasiswa misalnya, ada nama orang tua, nama ibu, nama ayah, nama ini, nama itu dan sebagainya, itu kan panjang. Nah itu biasanya kita menggunakan yang namanya mass assignment kalau saya tidak salah. Jadi prosesnya bukan seperti ini. Untuk menggunakan mass assignment ini, kita buka dulu modelnya, user.php. Oke, di sini di bagian paling bawah, labelnya kita hapus. Nah, di bagian ini kita tambahkan protected guarded sama dengan array kosong. Oke, seperti ini. Nanti di user controllernya kita tidak perlu lagi buat seperti ini, tapi langsung saja app user create ya, create datanya berasal dari request all seperti ini. Nah, cuma nanti masalahnya passwordnya tidak di encrypt ya, passwordnya tidak di encrypt. Kita coba aja dulu, kita coba kita isi namanya wati@gmail.com, kita simpan. Ups, ada yang error karena ada kolom yang dia sebenarnya password konfirmasi ini kan hanya untuk mencocokkan antara password dan password konfirmasi ya, hanya untuk validasi, kita belum validasi. Nah ini harus kita buang request, jadi requestnya itu bukan all tapi except, kecuali password confirmation yang nggak mau kita simpan ke database maksudnya ya. Langsung saja continue. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat harusnya sudah ada datanya si Wati. Nah permasalahannya adalah si Wati itu passwordnya tidak di enkripsi. Nah cara yang barusan kita lakukan ini sebenarnya kurang direkomendasikan ya. Kenapa? Karena dianggap berbahaya. Dia berbahaya nanti misalnya usernya mengedit formnya melalui inspect element seperti ini, maka nanti usernya bisa mengisi langsung ke dalam kolom-kolom yang seharusnya dia tidak boleh
ngisi ya. Jadi ada beberapa resiko lah. Nah, jadi boleh pakai yang ini, tapi lebih disarankan menggunakan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kan kita bisa nentuin nih, yang mau disimpan name, email, sama password. Password konfirmasi tidak kita simpan, kan gitu. Oke. Jadi ada dua cara untuk melakukan penyimpanan data,